In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre Patris allegro veritas liberabit vos. Setelah menjelaskan tentang sola scriptura, ternyata ada Protestan polemikus yang mengcopy link dari pembicaraan pendeta Dek Gadas soal sola scriptura. Dan menurut Dek Gadas, sola scriptura itu ada 5 kategori karikatur GKR dijawab tuntas. Menurut Dek Gadas, kritik terhadap sola scriptura itu hanyalah karikatur dari Katolik. Oke, mari kita bahas ya. Tapi sebelumnya mari kita lihat poin-poin pengajaran Dek Gadas biar kita tahu apa yang dimaksud dengan si Dek Gadas itu. Yang pertama, supaya kamu tahu bahwa dia gagasan pokok Dek Gadas ya, dari videonya berapa VV 206, silahkan kamu cari sola scriptura 5 karikatur GKR dibahas tuntas. Itu sederhana tapi agresif. Dia sedang membingkai ulang sola scriptura dan sekaligus mendelegitimasi kritik Katolik dengan mengatakan bahwa mayoritas serangan Katolik itu strawman, salah paham definisi. Lalu dia menawarkan satu video paket lengkap sebagai rujukan. Nah, inti pembicaraan seperti ini. Dia membuka dengan klaim masalah utama. Katolik di komentarnya dan di konten para Romo menurutnya menyerang sola scriptura versi karikatur. Menurut dia, 90% kritik Katolik itu salah sasaran karena tidak paham definisi sola scriptura reformasi. Oke, kemudian dia memposisikan live-nya itu sebagai ringkasan final dari seri-serinya. Dia bilang sudah punya banyak seri paus, primasi, infalibilitas, dogma Maria, sola scriptura yang semuanya hanya kaset rusak. Dan pada saat itu dia mau merangkum keberatan Katolik yang paling sering muncul jadi beberapa kategori supaya penonton tinggal cek poin mana tanpa bolak-balik video. Nah, definisi kunci yang dia paksakan itu adalah bahwa sola scriptura tidak sama dengan solo scriptura. Sola scriptura bagi dia, Alkitab satu-satunya otoritas yang infalibel tanpa salah untuk iman, doktrin, dan hidup Kristen. Dia tekankan bahwa ini bukan berarti tidak butuh sumber lain, Bapak Gereja, konsili, tradisi, teolog, pendeta, tapi semua itu sekunder dan falibel, bisa salah dan harus diuji oleh Alkitab. Dia bangun sistem otoritas versi reformasi, Alkitab sebagai norma penilai dan yang lain dinilai. Dia bahkan memberi skema visual, Alkitab merah paling tinggi, lalu otoritas gerejawi, kredo, konsili, teolog, dan sebagainya, dan di bawahnya sebagai norma yang dinilai. Nah, kemudian dia membantah beberapa contoh strawman populer, misalnya, kalau sola scriptura kenapa merayakan Natal 25 Desember, kenapa ibadah hari Minggu, baginya itu bukan doktrin keselamatan, melainkan praktek atau ortopraksis yang boleh selama tidak bertentangan dengan kitab suci. Kemudian, dia menyerang balik Katolik dengan 2 tuduhan besar. Katolik Roma menambah otoritas sejajar Alkitab, tradisi suci, dan paus, magisterium, padahal menurutnya tidak theopneustos, tidak dihembuskan Allah. Kemudian, Katolik Roma menurut dia mengikat dogma-dogma Maria Immaculata, Assumpta, primasi paus, infalibilitas, dan sebagainya itu sebagai wajib diimani, dan menghukum atau menganatema yang menolak, yang dia sebut menjauh dari Injil Apostolik. Nah, ayat-ayat yang dia jadikan tulang punggung argumen itu ada 2 Timotius bab 3 ayat 16, theopneustos, untuk klaim hanya kitab suci yang punya kualitas ontologis itu. Kemudian Kisah Para Rasul 17, Berea menguji ajaran Rasul dan kitab suci sebagai pola operasional gereja mula-mula. Ini sudah dibantah, ini kaset rusak sebenarnya. Kaset rusak paling parah itu yang Kisah Para Rasul 17. Kemudian 2 Tesalonika bab 2 ayat 15, dia tafsirkan sebagai tradisi sama dengan Injil yang sama, bukan deposit tradisi ekstra biblis ala Katolik. Ya, ini dia salah paham soal Katolik. Dia paksakan Injil yang sama yang tidak tahu menurut versi siapa, Calvin, Luther, Zwingli, atau Ellen G. White, atau Joseph Smith. Kemudian Yohanes bab 20 ayat 30 sampai 31 dia pakai untuk klaim yang ditulis cukup untuk iman atau keselamatan. Nah, kemudian soal babak kanon Alkitab, dia menolak klaim tanpa Katolik Roma tidak ada Alkitab. Dia bedakan gereja mengenali kanon tidak sama dengan gereja memberi otoritas pada kitab. Kanon katanya punya aspek ontologis, diinspirasikan, fungsional, sudah dipakai sebagai kitab suci sejak awal, dan daftar proses pengakuan. Gereja hanya mengakui, bukan menciptakan otoritas kitab suci. Masalah dari sini adalah mengakui sekaligus otoritatif. Kalau hanya sekedar mengakui, ya semua orang bisa bebas ambil Alkitab. Tapi toh mereka mengakui otoritas gereja Katolik ketika mengakui.
Yang kesembilan, dia memakai Agustinus sebagai saksi Bapak Gereja untuk sola scriptura. Kasihan ya. Padahal dia lupa satu kata dari Agustinus, saya tidak pernah akan percaya kepada Injil kalau gereja tidak mewajibkan saya. Dia kutip beberapa teks Agustinus untuk menunjukkan kitab suci lebih tinggi dari surat uskup atau konsili, dan tulisan non-kanonik itu dibaca dengan hak menilai tanpa kewajiban percaya. Dia pakai untuk memukul balik slogan sola scriptura tidak ada di bapak-bapak gereja. Oke. Kemudian ada lapisan retoris. Ini bukan cuma materi teologi sebenarnya. Dia sebenarnya sedang memobilisasi identitas dan perang komentar. Dia memaki boneka pencet, peternakan ayam, IQ rendah, menertawakan lawan, sambil di sisi lain mengajak pengikutnya bersemangat membela iman, tapi pakai argumen atau data. Jadi ada dua wajah, menghardik dan mengorganisir audiens. Kemudian penutupnya ada ajakan dukungan finansial dan konteks pribadi. Kayaknya ini poinnya. Dukungan finansial. Dia sedang karantina menulis proposal disertasi, minta dukungan untuk STT, lalu tutup. Keren kan? Kalau diringkas dalam satu kalimat paling telanjang, De King Gadas sedang mengunci definisi sola scriptura sebagai Alkitab satu-satunya yang infalibel, menuduh Katolik menyerang versi karikatur, lalu memakai kitab suci plus Agustinus untuk menolak tradisi magisterium sebagai otoritas sejajar sambil membangun militansi audiensnya. Sayang sekali ya, Anda membela sola scriptura tapi pakai tradisi gereja, Bapak gereja. Di situ sebenarnya sudah jatuh ya. Dia mau membela sola scriptura tapi pakai Agustinus. Son pakai. Ya. Jadi berarti sola scriptura tidak cukup. Ya, mari kita analisis. Ini yang penting. Kita sampai poin yang penting. Yang pertama, ada kelemahan struktur argumen atau logical architecture failure. Circular reasoning, argumentasi melingkar. Dia mendefinisikan sola scriptura sebagai Alkitab satu-satunya otoritas infalibel, lalu membuktikan klaim itu dengan Alkitab itu sendiri. Ini namanya circular reasoning. Putar kayak gasing. Dulu saya masih kecil itu main gasing dari kayu itu. Piol. Bahasa daun bilang piol. Masalahnya sederhana. Kalau Alkitab adalah otoritas tertinggi karena Alkitab berkata demikian, maka argumennya sirkular, bukan demonstratif. Ini bukan iman, ini namanya petitio principii. Kesimpulan sudah diselundupkan ke dalam premis. Itu son pakai, gagal secara logika. Yang kedua, reduksi otoritas menjadi soal infalibilitas teknis. Dia menyempitkan debat otoritas menjadi satu kata infalibel. Padahal dalam sejarah gereja, otoritas tidak pernah direduksi menjadi hanya siapa yang tidak bisa salah. Akibatnya, gereja direduksi menjadi lembaga administratif, tradisi direduksi jadi opini lisan tak terdokumentasi, magisterium direduksi jadi pesaing Alkitab. Ini reduksionisme, bukan analisis teologis. Ya, Protestan itu reduksi banyak. Yang ketiga ada false dikotomi, infalibel versus tidak bernilai. Dia berulang kali berkata yang lain berguna, tapi bisa salah. Kalimat ini tampak moderat, tapi diam-diam menciptakan dikotomi palsu sebenarnya. Infalibel sama dengan normatif mutlak, falibel sama dengan sekunder, opsional, bisa ditolak kapan saja. Secara praktis, ini berarti konsili boleh diabaikan, konsensus gereja bisa dipatahkan oleh individu, tradisi iman itu bersifat advisory, bukan konstitutif, bersifat menasehati, bukan membentuk. Sebenarnya ini proto-individualisme epistemik. Protestan sebenarnya jatuh ke dalam subjektivisme, individualisme sebenarnya. Nah, itu soal logical fallacy. Yang berikut ada kesalahan asumsi mendasar atau hidden prepositions. Yang pertama, asumsi bahwa theopneustos itu sama dengan self-interpreting. Theopneustos, dia berasumsi, De King Gadas itu berasumsi bahwa theopneustos sama atau identik dengan self-interpreting. Dia menganggap karena kitab suci diilhamkan theopneustos, maka maknanya jelas, otoritasnya otomatis, tidak membutuhkan subjek penafsir yang berotoritas. Ini kesalahan kategori. Inspirasi ontologis tidak sama dengan kejelasan hermeneutis. Nah, ini yang Protestan salah di sini. Inspirasi ontologis tidak sama dengan kejelasan hermeneutis. Wahyu tidak sama dengan interpretasi tunggal otomatis. Fakta sederhana yang diabaikan adalah bahwa kitab suci tidak pernah menafsirkan dirinya tanpa manusia. Kemudian ada anakronisme historis terhadap Bapak Gereja. Dia membaca Agustinus dengan kacamata reformasi abad ke-16. Padahal Agustinus hidup dalam gereja dengan liturgi, episkopat, konsili, dan suksesi. Kitab suci lebih tinggi itu tidak sama dengan Alkitab berdiri sendiri tanpa gereja.
Salahnya Protestan di sini. Kitab suci lebih tinggi, iya, tapi itu tidak berarti Alkitab berdiri sendiri tanpa gereja. Agustinus tidak pernah memisahkan kitab suci dari Ecclesia Docens, gereja yang mengajar. Jadi ini sebenarnya projection fallacy, menempelkan konflik modern ke dunia kuno. Kemudian ada asumsi keliru tentang tradisi lisan. Dia menyamakan, Deacon Gaddis ini menyamakan tradisi Katolik sama dengan klaim kosong yang tidak pernah ditulis. Ini salah secara historis dan teologis. Tradisi bukan daftar kalimat tersembunyi. Tradisi adalah modus hidup, cara hidup, liturgi, iman, dan penafsiran yang diwariskan. Kanon Alkitab sendiri adalah produk tradisi hidup, bukan kesimpulan ayat. Jadi dia menuntut tradisi bekerja seperti hadis Islam, ya. Ini kategori yang asing. Ya. Dan yang ketiga ada konsekuensi fatal yang tidak bisa dihindari pada posisi sola scriptura. Yang pertama, relativisme interpretatif tidak terelakkan. Kalau Alkitab satu-satunya yang infalibel dan semua penafsir falibel, tidak ada wasit final di dunia, maka hasil akhirnya tidak ada ajaran yang benar secara mengikat, hanya tafsir yang lebih meyakinkan. Nah, ini benar-benar menjelaskan fragmentasi Protestan, pecah belah sampai kiamat, perang denominasi, membidatkan satu sama lain. Kebenaran ditentukan oleh argumen paling viral. Makanya para pendeta itu sibuk mengupload video di YouTube dan sosial media lainnya. Karena kebenaran ditentukan oleh argumen paling viral. Termasuk di Facebook ada pendeta internasional, Loya Latoya, John Lodewijk, dan seterusnya. Itu karena apa? Kebenaran ditentukan oleh argumen paling viral. Deki dan teman-teman Protestannya menyangkal relativisme, tapi arsitektur mereka itu menghasilkan relativisme. Lalu yang kedua ada penghancuran konsep iman gereja. Dalam kerangka pembelaan Deacon Gaddis, gereja bukan lagi mater et magistra, gereja hanya komunitas diskusi, dan iman menjadi kesimpulan individu, bukan warisan tubuh Kristus. Konsekuensinya fatal. Gereja tidak lagi subjek iman, hanya agregat kumpulan orang-orang yang membaca Alkitab. Kayak Bible Study Club, ya. Gereja Protestan itu cuma Bible Study Club doang. Ya. Yang ketiga ada inkonsistensi performatif. Dia menolak otoritas infalibel selain Alkitab, tetapi berbicara seolah tafsirnya normatif, menertawakan lawan sebagai bodoh, memposisikan diri sebagai rujukan final audiensnya. Secara praktis, dia menolak paus, tetapi bertindak sebagai paus bagi pengikutnya sendiri. You got the point? Inkonsistensi performatif. Ini self-refuting position, posisi yang membunuh diri sendiri. Yang keempat ada erosi sakramental dan inkarnasional. Logika dari Deacon Gaddis itu diam-diam anti-inkarnasional. Saya sudah sering kali mengatakan Protestantisme itu tanpa sengaja mereka itu anti-inkarnasi. Wahyu direduksi menjadi teks, tubuh gereja disubordinasikan, dan sejarah keselamatan menjadi sekedar arsip. Padahal iman Kristen adalah firman menjadi daging, bukan menjadi buku lepas dari tubuh. Kesimpulannya, my friends, masalah utama pembelaan Deacon Gaddis dan teman-teman Protestan bukan pada ayatnya, melainkan pada epistemologi yang miskin, metafisika wahyu yang dangkal, dan ketakutan laten pada otoritas historis. Mereka ingin kepastian mutlak, tetapi menolak satu-satunya bentuk kepastian yang inkarnasional dan historis, yaitu gereja yang hidup. Akhirnya yang tersisa hanyalah Alkitab di tangan individu, entah itu di tangan MBM, di tangan DN, di tangan Almofu, di tangan Padre Smith, di tangan siapa lagi, pendeta internasional, di tangan Loya Latoya, dan seterusnya. Alkitab di tangan individu, ditafsir oleh ego, tanpa hakim terakhir selain suara paling keras. Itu bukan sola scriptura, itu sola interpretatio. Jadi teman-teman Katolik bisa paham kenapa di sosial media itu Protestan asal bunyi, asal sebut Katolik, asal pokoknya itu, karena bagi mereka semakin keras suara, semakin keras. Ya, kebenaran sama dengan semakin keras suara dan semakin banyak diliput algoritma. Gereja Katolik santai saja. Sekali bidat, tetap bidat. Konsili Trente tidak akan mengubah putusannya. Kecuali ada konsili baru yang membatalkan. Tapi itu artinya Roh Kudus sudah berubah pikiran.
baru kemudian dibatalkan. Jadi ingat, keep calm and stay away from Protestantism yang tidak jelas itu. Tidak jelas karena standar gandanya, ya. Tapi iya, karena saya bilang tidak jelas karena apa? Ada strawman. Sebenarnya mereka menuduh Katolik strawman, tapi sebenarnya itu ada standar ganda dari Protestan. Kita akan lihat. Jadi ketika Deking Gadas mengatakan bahwa ada 5 kategori karikatur dari GKR, nah kita balas sekarang, tidak ada strawman Katolik. Titik. Yang ada hanyalah standar ganda Protestan. Setiap kali kritik Katolik mengenai sola scriptura disampaikan, respon yang hampir selalu muncul dari kubu Protestan adalah satu mantra usang, kaset rusak yang diputar terus. Itu strawman, kamu salah paham definisi kami. Masalahnya sederhana, itu bukan strawman. Yang terjadi justru standar ganda Protestan dalam bermain otoritas. Mari kita bedah tanpa kosmetik, tanpa skincare, tanpa sunscreen. Yang pertama, definisi yang elastis, definisi karet sebenarnya. Aman saat menyerang, kabur saat diuji. Protestan itu berkata, sola scriptura bukan berarti hanya Alkitab, tapi Alkitab satu-satunya yang infalibel. Baik, Katolik menerima definisi itu dan bertanya, kalau semua penafsir falibel, kalau tidak ada otoritas final yang mengikat secara historis, kalau konsili, Bapak Gereja, dan gereja hanya sekunder, siapa yang menentukan tafsir final Alkitab? Siapa? Jawaban Protestan biasanya tafsir yang paling setia pada Alkitab. Itu bukan jawaban, itu pengulangan masalah. Ya. Ketika Katolik menunjuk konsekuensi logisnya, fragmentasi, relativisme tafsir, perang denominasi, Protestan berteriak, strawman, strawman, strawman. Padahal yang dilakukan Katolik bukan memelintir definisi, melainkan mengikuti logikanya sampai ke ujung. Ya. Maksudnya teh dia terus begitu. Dia jangan putar liu terus di situ. Teh terus, jangan terlalu putar liu begitu. Yang kedua, standar ganda yang pertama, falibel tapi wajib tunduk. Nah, Protestan selalu berkata pendeta bisa salah, sinode bisa salah, tradisi bisa salah, tapi dalam praktik jemaat wajib tunduk, tafsir sinode dipaksakan, ajaran denominasi dianggap ortodoks, ya kan? Calvinisme misalnya. Jemaat wajib tunduk kepada pendeta Calvinis, tafsir sinode Calvinis dipaksakan, ajaran denominasi Calvinis dianggap ortodoks. Nah, kalau ditanya, kenapa tafsir ini yang benar? Jawabannya, karena ini sesuai dengan Alkitab. Nah, jika tafsir lain juga mengklaim sesuai Alkitab, berarti mereka salah jawabannya. Nah, pertanyaannya, salah menurut siapa? Disinilah standar gandanya, ya kan? Saat Protestan menafsir, itu hasil studi Alkitab. Saat Katolik menafsir, itu tradisi manusia. Keren kan? Standar gandanya, standar jandanya. Ini bukan konsistensi, ini namanya privilege epistemik sepihak. Ya, sombong kali kau, ya gitu. Yang ketiga, standar ganda yang kedua, menolak paus, tapi menciptakan paus tak bernama. Unnamed Pope. Protestan itu menolak paus karena klaim otoritas mengikat, klaim tafsir normatif, dan klaim pengajaran universal. Tapi dalam praktik, tokoh tertentu tidak boleh dibantah. DN tidak boleh dibantah. Tafsir tertentu dianggap jelas Alkitabiah. Tafsir Calvin dianggap jelas Alkitabiah. Yang menolak dicap sesat, liberal, dan tidak lahir baru. Deking Gadas kan bilang, siapa Edis TV itu sesat kan. Bedanya dengan paus apa? Bedanya dengan paus ada di mana? Hanya satu, tidak ada jubah, tapi fungsinya sama. Katolik setidaknya jujur, kami punya otoritas final dan kami akui itu. Protestan berkata, kami tidak punya otoritas final sambil memerintah dari balik mimbar dan kanal YouTube. Keren kali ya? Nah, itu bukan kerendahan hati, itu otoritarianisme tanpa tanggung jawab historis. Otoriter, Protestan itu otoriter loh. Ya, satu pendeta pegang mic itu dia paling benar sudah, yang lain sesat semua. Padahal dia cuma modal pegang mic. Standar ganda yang ketiga, Bapak Gereja dipakai saat menguntungkan, dibuang saat mengikat. Protestan itu gemar berkata seperti ini, Agustinus mendukung sola scriptura, Bapak Gereja falibel. Baik, tapi mari kita jujur ya. Saat Agustinus meninggikan kitab suci, dia dikutip. Saat Agustinus berbicara tentang gereja, sakramen, otoritas, dia diabaikan begitu saja. Ini bukan pembacaan kritis, ini cherry picking teologis. Itu seperti dulu kami di SD di kampung.
musim hujan begini, jalan-jalan cari pulpena itu, cabut jamur itu. Pilih-pilih. Katolik tidak pernah berkata Bapak Gereja infalibel secara individual. Yang Katolik katakan adalah iman gereja hidup secara historis, kolektif, dan berkesinambungan. Protestan justru memecah sejarah, mengambil kalimat-kalimat tertentu, lalu memakainya melawan tubuh tempat kalimat itu lahir. Ya, jadi bro, Protestan yang terkasih dan yang terpisah, kenapa kritik Katolik terhadap sola scriptura itu bukan stromen? Bukan, itu bukan stromen, tapi diagnosis. Ya, stromen itu adalah menyerang posisi yang tidak pernah diklaim lawan. Tapi Katolik tidak pernah mengatakan bahwa Protestan menolak semua otoritas. Protestan hanya membaca Alkitab tanpa otak. Yang Katolik katakan adalah sistem sola scriptura dengan semua penafsir falibel dan tanpa wasit final secara struktural menghasilkan relativisme. Itu bukan stromen, itu analisis konsekuensi. Nah, analoginya begini, atau rumusannya seperti ini. Kalau seseorang berkata, sistem saya A, B, C, lalu kita menunjukkan A tambah B tambah C sama dengan D. Lalu dia membalas, saya tidak pernah bilang D. Iya, tapi kan A tambah B tambah C sama dengan D. Gitu. Iya kan? Ya. Bisa tanggap, masalahnya bukan di stromen, masalahnya dia, Protestan itu, tidak mau bertanggung jawab atas logikanya sendiri. Bangun lari, ya kita kejar terus, dia bangun lari semua. Atau kesoalnya dia balik kita, wah lu muka, lu pun jenggot, soalnya potong. Jadi masalah sebenarnya bukan definisi sola scriptura, masalahnya kejujuran. Ya saudara, tidak ada stromen Katolik. Yang ada adalah standar ganda dalam otoritas, standar ganda dalam tafsir, standar ganda dalam sejarah, dan Katolik dikritik karena berani berkata ada otoritas yang mengikat. Protestan ingin otoritas yang sama kuatnya, tapi tanpa mengakuinya, tanpa struktur, tanpa sejarah, tanpa tanggung jawab. Akhirnya yang tersisa hanyalah Alkitab di tangan individu, tafsir di tangan ego, dan kebenaran ditentukan oleh siapa yang paling keras bicara. Dan ketika Katolik menunjuk ini, mereka berteriak, stromen, karikatur. Padahal cermin sedang diangkat dan yang terlihat bukan karikatur, melainkan wajah asli standar ganda itu sendiri. Ular berkepala dua. Keep calm and stay away from Protestantism.